salah seorang daripada kalian sehingga dia mampu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dalam hal kebaikan. Ketika kita ingin, kalau ada keluarga kita tertimpa musibah, ada orang datang bertakziah, ada orang mendoakan, maka begitu pula yang kita harapkan kepada orang lain. Ketika orang lain tertimpa musibah, kita pun berdoa, semoga ada orang yang datang bertakziah dan ada orang yang mendoakan keluarganya. Bagi pasangan daripada almarhumah Ibu Sumarmi, yaitu Bapak Sarbeni, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, khairukum li ahlikum, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian para suami adalah orang yang paling baik tindakannya terhadap keluarganya. Lalu Nabi menyatakan, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Berarti di sini Bapak Syarbeni dituntut untuk berlaku yang baik kepada keluarganya, utamanya kepada almarhumah Ibu Sumarmi. Kepada anak keturunan Ibu Sumarmi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang sepatutnya aku muliakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ummuka, ibumu. Pertanyaan ini diulang sebanyak 3 kali dan jawabannya tetap sama, ummuka, yaitu ibumu. Kali keempat pertanyaan yang sama diajukan, barulah jawabannya adalah ayahmu. Pengajarannya adalah para anak di sini, anak kepada Ibu Sumarmi, berapapun misalnya. Nah, bagaimana menghormati beliau setelah beliau meninggal dunia? Di antaranya adalah memudahkan langkah beliau ketika menghadapi fitnah kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, innal mu'mina yuftanu fi kuburihim sab'ata layalin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu difitnah di dalam kuburnya, atau yang bahasa mudahnya itu mengalami fitnah kubur, pertanyaan-pertanyaan dalam kubur itu selama 7 hari. Dan beliau menambahkan, pada masa 7 hari ini mereka amat memerlukan sedekah yang ditujukan kepada mereka. Saya pribadi tidak bosan-bosan mengingatkan, segala macam makanan atau minuman yang disajikan ketika acara tahlilan seperti ini, jangan sampai tidak diniatkan untuk sedekah. Kalau nggak diniatin untuk sedekah, ya nggak dapat apa-apa. Karena Nabi menyatakan, innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan, niat pula yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, antara ibadah dengan adat kebiasaan. Menyediakan makanan terhadap tamu yang datang ini sudah menjadi adat. Tetapi kalau diniatkan untuk sedekah yang dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia, maka ia menjadi ibadah. Berikutnya adalah kepada Pak Syarbeni dan juga anak-anak almarhumah Ibu Sumarmi. Jangan sampai misalnya berbakti kepada ibu, berlaku yang baik kepada pasangan itu ketika pasangannya masih hidup saja, ketika ibunya masih hidup saja. Setelah meninggal dunia pun harusnya tetap sama. Jangan pernah menyangka beliau ini tidak melihat apa yang dilakukan oleh ahli keluarganya. Beliau melihat apa yang dilakukan oleh keluarganya. Itu makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, innal mayyita, sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu, ya'rifu, dia mengetahui, mayyughassilahu, siapa orang yang memandikannya, dia tahu. Wa mayyukaffinahu, dia tahu siapa yang mengkafaninya itu. Wa mayyahmiluhu, dan dia juga tahu siapa yang menggotongnya di atas kurung batang, itu dia tahu.
Oleh karenanya dalam kesempatan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi 'ala Allah azza wa jalla. Setiap hari Senin dan Kamis catatan amal itu diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'radu 'alal anbiya'i wal aba'i wal ummahati yaumal jumu'ati. Dan amal perbuatan ahli keluarga yang masih hidup itu akan diperlihatkan kepada para nabi, kepada para orang tua, baik ayah ataupun ibu, setiap hari Jumat. Ini hari Jumat walaupun sudah masuk malam Sabtu. Maknanya tadi siang amalan-amalan keluarganya Ibu Sumarmi ini berdasarkan hadis tadi itu diperlihatkan kepada beliau. Begitu. Istabsharu wa tazdadu wujuhahum bayadan. Mereka akan gembira kalau perbuatan ahli keluarganya baik, dan akan bertambah putih apa? Wajah-wajah mereka. Wa isyrafan, dan kemuliaan mereka pun akan bertambah apabila ahli keluarganya melakukan kebaikan. Fattaqullah, ini Nabi berpesan, bertakwalah kalian kepada Allah gitu. Wala tu'zu amwatakum, dan janganlah kalian menyakiti keluarga kalian yang telah meninggal dunia. Nanti kalau ada yang bertanya, Samsu gimana nyakitin orang yang sudah meninggal kok? Katanya Nabi bilang, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Katanya semua amal terputus. Masa bisa nyakitin mereka? Bisa. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, tadi kalau ahli keluarganya melakukan kebaikan, mereka gembira, mereka bertambah putih wajahnya, bertambah kemuliaannya. Wa in kana ghaira dzalika, tapi kalau amalnya itu bukan amal yang baik, lawannya baik tentu saja buruk. Qalu, mereka akan berdoa kepada Allah, Allahumma la tumithum qabla an tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau wafatkan ahli keluargaku yang melakukan keburukan ini sebelum engkau memberikan hidayah kepada mereka sebagaimana engkau memberikan hidayah kepada kami. Jadi, kalau ahli keluarga melakukan kebaikan, mereka yang telah meninggal akan merasakan manfaatnya. Pun sebaliknya, ketika ahli keluarga melakukan keburukan, mereka juga akan merasakan dampaknya. Itu yang dimaksud oleh Nabi, wala tu'zu amwatakum. Jangan kalian menyakiti keluarga-keluarga kalian yang telah meninggal dunia. Oleh karenanya, di antara hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melakukan ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu, kata Nabi, ketika keimanan umat Islam belum mantap, aku larang melakukan ziarah kubur. Khawatir nanti melakukan penyembahan, minta kepada penghuni kubur. Tapi sekarang, kata Nabi, ketika keimanan umat Islam sudah mantap, silakan lakukan ziarah kubur. Kaidahnya daripada hadis ini, al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Perintah yang datang setelah sebelumnya muncul larangan, itu menunjukkan perbuatan ziarah kubur itu adalah perbuatan yang mubah. Dalam kesempatan yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu fihi fayusallimu alaihi illa rudda alaihi salama hatta raja'a. Tidaklah ada seseorang yang menziarahi kubur saudaranya, lalu dia diam di situ, dia mengucapkan salam kepada penghuni kubur itu, tentu saja berdoa juga, melainkan penghuni kubur itu akan menjawab salam yang diucapkan.
Ini kan artinya penghuni kubur itu tahu yang menziarahinya itu siapa, yang diucapkan oleh orang yang berziarah kepadanya itu siapa. Bayangin misalnya kalau orang tua kita dimakamkan di pemakaman umum, orang-orang lain, kuburan orang-orang lain ada yang ziarahin, kuburan orang tua kita enggak. Emang enggak ngenes tuh orang tua dalam kubur? Itu yang lain ada yang ziarahin, masa gua kagak ada? Kan kurang lebih begitu. Kalau kita diberikan kemampuan untuk mendengar apa yang disampaikan oleh penghuni kubur. Oleh karenanya, bagi kita semua, utamanya bagi keluarga almarhumah Ibu Sumarmi, hendaklah kita berbuat baik kepada keluarga kita, baik ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka telah meninggal dunia, dengan cara melakukan kebaikan yang diniatkan untuk mereka, yang pahalanya dihadiahkan untuk mereka. Yang kedua, jangan melakukan keburukan-keburukan yang akan menyusahkan mereka. Bagi kita yang hadir di sini, niatkan ini sebagai takziah, niatkan ini untuk meringankan beban keluarga orang yang ditinggal oleh keluarganya. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada kematian yang berlaku. Bagi keluarga, menjadi keluarga yang baik ketika beliau telah wafat, dengan senantiasa mengirimkan doa kepada beliau, dengan cara tidak melakukan keburukan-keburukan, dan demikian pula dengan kita semua. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.